Kembali lagi di channel Gilang Gulan. Mari kita sedikit mereview tentang WWE Draft tahun 2023 yang sudah selesai dilaksanakan oleh WWE di 2 episode acara mereka, episode SmackDown dan juga Monday Night Raw, dan beberapa pegulat di draft juga di acara Lowdown-nya SmackDown dan acara Raw Talk yang sudah disiarkan juga. Ada beberapa yang memang cukup besar ya untuk mempengaruhi jalan cerita di WWE ke depannya, dan semua roster yang sudah di draft akan efektif di Monday Night Raw, mulai Monday Night Raw setelah Backlash nanti. Yang jelas WWE mengadakan draft itu sesuatu yang besar untuk kita para pecinta gulat di Indonesia dan di seluruh dunia, karena akan mempengaruhi jalan cerita dan juga progres WWE ke depannya. Pastinya akan ada wajah baru dari NXT yang sudah di draft juga, ada pegulat yang pindah dari brand satu ke brand lain yang pasti akan membuat masing-masing brand menjadi sedikit lebih fresh daripada sebelumnya. Doanya, harapan saya juga pastinya draft ini bisa efektif ke depannya. Jangan ada lagi alasan-alasan yang dibuat-buat untuk menaikin rating di salah satu televisi seperti yang dulu ya. Kita tahu ada wild card rules yang mengacaukan semua konsep brand split. Anyway, kita coba bahas satu persatu ya. Yang jelas di episode SmackDown kemarin kita sudah menyaksikan WWE ngedraft undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns bersama Solo Sikoa dan Paul Heyman dengan nama The Bloodline menjadi draft pick pertama by Triple H ya untuk brand SmackDown. Dan yang kedua adalah Raw Cody Rhodes. Cody Rhodes stay di Raw dan Roman Reigns bersama Bloodline stay di SmackDown. Ada beberapa poin yang bisa kita angkat dari 2 draft picks ini. Yang pertama adalah artinya kalau SmackDown dapat Universal Undisputed Champion, berarti Raw dapat World Heavyweight Champion yang sudah diumumkan Triple H tempo hari dan pasti sudah disiapkan turnamen menuju Night of Champions. Yang kedua, Cody Rhodes stay di Raw, Roman Reigns stay di SmackDown, artinya Cody Rhodes tidak akan lagi bertemu Roman Reigns dalam waktu dekat, dan Cody Rhodes pasti fokus untuk hal lain ya, mungkin WHC, mungkin lanjut dengan Brock Lesnar lagi, tidak tahu. Tapi yang jelas Cody Rhodes sudah dibangun sebuah tembok besar ya, yang membuat dia mungkin agak susah untuk bisa kembali menantang Roman Reigns untuk Undisputed Championship. Yang ketiga poinnya adalah Bloodline, tapi nggak ada Uso. Yang di draft Bloodline itu cuma Roman, Solo sama Paul Heyman. Terus Uso bukan bagian dari Bloodline, dan Uso itu di draft terpisah guys. Ini jadi poin yang cukup signifikan untuk story, dan ini membuat orang bertanya-tanya, Uso pisah nggak nih dengan Bloodline? Draft pisah kah? Atau memang mereka lagi ada konflik kah yang makin akan diperjelas beberapa minggu ke depan? Terus apakah Roman Reigns tidak menganggap Usos itu Bloodline apa gimana gitu loh? Kita akan bahas nanti yang pas draftnya Raw ya. Yang lanjut lagi adalah SmackDown ini dapat Bianca Belair. Ini juga menarik karena Bianca Raw Women's Champion. Apakah memang ini maksudnya Raw mau nge-keep Rhea Ripley berarti? Walaupun dia SmackDown Champion tapi dia tetap di Raw gitu. Mungkin akan ada pertukaran title di antara mereka ya. Mungkin di segmen atau di luar segmen. Terus draft besarnya juga untuk Raw itu adalah Becky Lynch ya, yang pasti akan melanjutkan ceritanya dengan Street Stratus. Montez Ford, Angelo Dawkins, Street Profits pindah ke SmackDown. Dan ini juga menarik nih, Imperium pergi ke Raw guys. Dan Edge juga dari SmackDown pindah ya dari Raw ke SmackDown, berarti dia terpisah dengan Judgment Day. Udah selesai berarti urusannya sama Judgment Day. Raw stay dengan Matt Riddle, terus Bobby Lashley pindah ke SmackDown. Drew McIntyre-nya juga besar nih guys. Drew McIntyre pindah ke brand Raw, yang mana ini berarti jelas kalau Drew masih dideskripsikan sebagai bagian dari mid-card yang perlu diperhitungkan. Karena dia di draft split pada saat acara SmackDown dan di draft di brand Raw.
Walaupun kontraknya belum ada kelanjutan apakah dia akan lanjut, tapi dia masih dianggap lah di bagian draft di WWE kali ini. Ya, kita nggak tahu bagaimana nanti draft kelanjutannya ya, tapi yang jelas dia di Raw sekarang. SmackDown dapat OC bersama AJ Styles, Michin, Luke Gallows, dan Karl Anderson. Ini juga hal yang menarik. Kenapa? Karena ini akan membuat SmackDown menjadi lebih rame, lebih kompetitif ya. Dan juga dirumorkan AJ Styles-nya akan jadi lawan berikutnya Roman Reigns. Menarik ini, OC versus Bloodline tuh sesuatu yang jadi kesannya tetap terdengar fantasi booking gitu. Kerasanya fantasi booking gitu untuk pertemuan mereka ini. Yang jelas AJ Styles sudah kembali lagi dan siap akan bergulat lagi mungkin dalam waktu dekat. The Miz stay di Raw. Terus juga nih Damage Control yang kita kadang-kadang kita dapat rumornya kalau mereka akan split. Salah satu NXT, Raw dan SmackDown. Ternyata WWE tidak men-split, dan juga faktanya di draft ini tidak ada tag team yang ke split guys. Semuanya bergabung bersama-sama. Bayley, Dakota Kai, dan Io Sky pindah ke SmackDown. Dan yang kita pikir mereka akan bisa dengan brand split, kemungkinan mereka akan berpisah juga, tapi dengan storyline-nya. Kita lihat aja perkembangannya untuk storyline mereka yang tidak kompak lagi gitu. Lanjut lagi adalah Shinsuke Nakamura yang baru aja return ke SmackDown. Dapat feud lawan Karrion Kross. Dan udah dipindah aja ke Raw dia-nya. Dan faktanya Shinsuke itu hampir udah lama nggak pernah ke Raw gitu. Dan ini saatnya dia di Raw lagi dan jadi bagian dari rosternya Raw. Dan feudnya dengan Karrion Kross, by the way Karrion Kross tetap di SmackDown, itu pasti akan berakhir di SmackDown menjelang Backlash ini, karena ada match mereka, dan match itu cuma itu aja mungkin yang akan menyelesaikan feud mereka. Dan bisa jadi Karrion Kross kalah lagi karena memang momentum lah ya untuk Shinsuke Nakamura yang baru return. Lanjut lagi adalah ada NXT Alba Fire dan Isla Dawn yang jadi NXT pertama yang ditarik ke atas ke main roster, dan ini cukup mengagetkan karena mereka masih tag team champion. Apakah mereka mau di relinquish atau mereka akan kalah titlenya di episode NXT kemudian? Nah itu yang jadi pertanyaan orang-orang, dan jelas mungkin tidak ada yang menduga kalau orang berdua ini yang akan langsung naik ke NXT guys. Ke main roster. Lanjut lagi yang cukup mengagetkan adalah Indi Hartwell yang lagi cedera juga, yang juga lagi jadi champion utama women's-nya di NXT. Dia siap untuk debut main rosternya di Monday Night Raw, dan pasti akan reuni dengan Dexter Lumis ya. Mungkin itu yang dicari WWE kali ya. Tapi mudah-mudahan ya orang NXT yang dimasukin ke main roster ini bookingnya cukup oke lah ya. Jangan jadi booking yang hanya low card story yang nggak jelas begitu. Lanjut lagi, itu dilanjut ke dalam acara SmackDown Lowdown guys. Dimana di sini banyak yang jobber-jobber yang di draft ya, seperti Viking Raiders, Dexter Lumis, Candice LeRae, MMM nih bertiga masuk, si Mace Mensua, Maxine Dupri di SmackDown Lowdown ini masuk ke brand Raw. Ada Zoe Stark dari NXT, JD McDonough dari NXT, Apollo Crews pun dari NXT dimasukkan ke brand Raw. Banyak sekali Raw ya kebagiannya, ada Natalia juga, Sonya Deville juga dari SmackDown, dan Chelsea Green yang memang sudah di Raw sebelumnya. Dan ini membuktikan kalau Raw memang butuh lebih banyak roster ya untuk mengisi roster mereka, karena acaranya 3 jam. Well, 3 jam pun yang mengisi matchnya kan itu juga gitu. Ngapain butuh banyak roster? Takutnya orang-orang seperti Apollo yang sudah kepake di NXT nggak kepake lagi ke Raw. JD McDonough takutnya nggak kepake. Zoe gimana? Ya terserah WWE lah ya guys, gimana bagusnya ke depan. Tapi saya hanya khawatir orang-orang yang di draft ke Raw ini nggak kepake gitu aja. Lanjut lagi SmackDown dapat hit row lagi, jobber juga. Lacey Evans juga jobber juga yang ganti gimmick tapi nggak ada perkembangan yang jelas. Terus WWE itu punya free agent sekarang, dan free agentnya banyak. Saya tuh cukup mempertanyakan status free agent di draft tahun ini guys. Kenapa banyak sekali? Kenapa nggak masukin aja udah? Kenapa harus mereka digantung gitu loh?
yang digantung pun nama-namanya seperti Omos, Mustafa Ali, Dolph Ziggler, Von Wagner dari NXT ya. Kenapa dia dilepas gitu aja dari NXT? Apa ceritanya mau gimana gitu loh? Ngomong-ngomong free agent, di Raw juga ada free agent juga pada saat di Raw Talk. Ada Baron Corbin, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, dan Elias Cyan Quinn. Ini orang jadi free agent juga. Why? Apakah mereka akan bisa bebas ke NXT juga? Atau nanti story-nya mereka story draft free agent-nya akan terseret hingga setelah Backlash, di mana mereka akan datang ke salah satu brand dan minta di hire, minta di kontrak begitu untuk gabung ke brand tersebut. Apa akan begitu ceritanya? Kayaknya enggak deh. Si Omos pun kayak membanggakan dirinya dia free agent, dia bebas kemana aja. By the way, Brock Lesnar diumumin Triple H, dia juga free agent. Alasannya karena dia lagi renegosiasi kontrak. Nah ini masuk akal karena kontraknya masih bikin ceritanya ya, lagi dibikin baru, makanya dia free agent. Jadi nggak harus di draft dulu karena kontraknya masih gantung. Ini baru masuk akal. Apakah Omos, Dolph Ziggler, Mustafa Ali negosiasi kontrak selevel sama Lesnar terus jadi free agent gitu? Enggak. Ingat nggak waktu 2016 kalau nggak salah ada draft split, free agentnya siapa? Heath Slater. Waktu itu masih ada general manager, dan Heath Slater itu nggak ada yang mau hire, makanya dia jadi free agent. Terus di storyin dia berjuang mendapatkan pekerjaan dengan julukan I Got Kids. Itu jadi ceritanya Heath Slater sendiri. Terus akhirnya dia masuk di SmackDown kalau nggak salah. Nah, sebegitu nggak maunya orang jadi free agent dulu. Sekarang kenapa free agent semua? Iya nggak? Itu jadi poin saya, guys. Emang kita lanjut lagi ya untuk ini sampai selesai dulu. Yang di Raw ini ada di draft juga Rhea Ripley yang pasti akan tukar title dengan Bianca Belair, dan juga Austin Theory menarik juga nih karena dia pegang US Champion. Kemudian US Champion gak akan tukar sama Intercontinental ya, tetap mereka masing-masing karena mereka gak mewakili brand untuk championnya. Ada Seth Rollins, kayaknya kalau gak ada Rollins di Monday Night Raw kayaknya gak lengkap gitu ya, makanya dia stay di Raw. Dan ini Charlotte Flair juga stay di SmackDown, bodo amat. Ada Undisputed Tag Team Champion Sami Zayn dan Kevin Owens. Jadi WWE memilih mereka ini untuk untuk pindah ke Raw dengan membawa Undisputed Tag Team Championship. Dan belum ada tanda-tanda mereka akan split, guys. Belum ada tanda-tanda Kevin Owens dan Sami Zayn akan split title untuk biar masing-masing brand punya title gitu. Atau nanti mereka akan tetap undisputed, terus nanti SmackDown bikin title baru tag teamnya. Apa begitu? Kurang tahu juga kan. Tapi menurut saya tetap SmackDown harus ada tag teamnya juga untuk memperkuat tag team division yang mereka punya gitu loh. Terus lagi nih, ini mau saya bahas cukup mengesalkan juga. The Usos tetap di draft ke SmackDown. Kalau memang Uso tetap akan di draft ke SmackDown, mereka kan masih jadi bagian Bloodline. Kenapa nggak gabung aja draftnya kemarin Bloodline yang ada Usonya gitu loh. Udah ke draft selesai, Bloodline situ semua. Kenapa harus dipisah dulu, membuat kita jadi ragu apakah Uso akan masih sama dengan Bloodline brandnya apa tidak. Dan ternyata sama juga, kenapa harus di draft pisah? Atau memang mau dibikin cerita kayak gitu di mana Bloodline atau Roman Reigns gak nganggap Uso Bloodline lagi gitu. Dan cerita ini jelas akan membuat Bloodline story next chapter akan terus berlangsung ke chapter-chapter berikutnya sampai kiamat. Kenapa sejak awal nggak dibuat aja Uso udah masuk SmackDown gitu? Kenapa kita harus ada keraguan dulu gitu loh? Karena mereka akan ada match itu mungkin ya, match championship kemarin gitu ya. Yang jelas Uso, Roman Reigns, Solo Sikoa ini ceritanya masih kayak Uso tuh masih belum bisa diterima oleh Tribal Chief karena dia kalah kemarin. Itu kita saya sudah pernah bahas di review ya. Lanjut lagi adalah TJD, Judgment Day, tetap bersama Rhea Ripley, dan sementara LWO tetap di SmackDown. Ini kayak mereka semua balik ke brand yang masing-masing, saya lihat ya. Tapi mereka sedikit mengakhiri ceritanya di Backlash nanti, dan juga kemarin pokoknya di Raw, episode Raw kemarin di mana Rey Mysterio dan Dominic akhirnya bisa berantem lagi untuk terakhir kalinya. Untuk sementara waktu mereka akan off dulu. Tidak bertemu lagi karena beda brand, yang mudah-mudahan efektif ya brand splitnya. Dan mungkin di event besar kayak SummerSlam atau Survivor Series atau bahkan
WrestleMania Dominic sama Bapak ketemu lagi. Kan cerita mereka ini masih gantung guys, ya kan, masih ngegantung, kayak belum selesai tapi terselesaikan dengan sendirinya dengan brand split draft ini. Begitu. Lanjut lagi adalah tag team champion Liv Morgan, Raquel Rodriguez, yang jelas ini membuat Raw punya semua tag team champion mereka. Dan saya jadi tahu alasan kenapa WWE jadi berpikir begini ya. Jadi WWE kenapa nge-draft orang NXT itu 2 tag team wanita? Karena untuk meramaikan persaingan tag team champion yang ada di WWE untuk women's ya. Jadi kayaknya kesannya memang sejak awal yang tag team women's ini hanya WWE berusaha untuk memasangkan pegulat-pegulat wanita yang single gitu. Karena di NXT sudah ada yang tag team yang sudah established, yang sudah mumpuni untuk bisa lebih naik level gitulah. Dipilihlah 2 pasangan ini. Yang satu lagi itu ada siapa tadi? Katana Chan sama Kaden Carter gitu yang sudah masuk dari NXT. Pasti akan cukup rame lah ya untuk perebutan Women's Tag Team Champion, biar nggak damage control terus ya. Lanjut lagi itu Asuka pindah ke SmackDown, New Day tanpa Big E. Jadi rumor Big E itu kayaknya false ya, atau memang ditunda sama WWE lagi. Terus Brawling Brutes stay di SmackDown, masih akan jadi Fight Night SmackDown. Nah ini juga nih guys, jadi bahan saya ini Trish Stratus ini kan part time, dia akan muncul dan akan pergi lagi setelah story sama Becky Lynch selesai. Menurut saya harusnya part timer tuh nggak usah di draft, termasuk Edge itu nggak usah di draft. Mereka kan munculnya jarang-jarang, nggak sebulan sekali, nggak seminggu sekali. Mereka beberapa bulan sekali baru muncul lagi, dan mungkin akan lama nggak muncul gitu loh. Hanya muncul pas ada story-nya doang. Jadi nggak perlu di draft dan dikasih spot draft yang besar begitu. Menurut saya begitu. Untuk Trish Stratus seharusnya free agent aja, karena memang banyak free agent kan sekarang, free agent aja udah. Karrion Kross, Scarlett Ululu stay di SmackDown. Ronda Rousey, Shayna Baszler pindah ke Raw nih. LA Knight masih di SmackDown. Braun Strowman, Ricochet pindah ke Raw. Shotzi nih tetap di SmackDown. Gak penting sih sebenarnya taruh di sini. Bronson Reed Raw stay. Terus Pretty Deadly juga akan jadi mix divisi tag team ya, akan menjadi campuran ataupun kombinasi yang menarik lah untuk diisi dalam divisi tag teamnya SmackDown. Pretty Deadly cukup impresif di NXT guys. Lanjut lagi, Otis Chad Gable stay di Raw Alpha Academy, yang mana artinya masih akan ada perebutannya Maxine dan Chad Gable untuk memperebutkan Otis tuh, masih akan ada dramanya, dan mereka tidak di split yang sempat dijadiin bahan omongan Chad Gable mereka akan split atau tidak. Ternyata tidak, memang seperti yang saya bilang tadi nggak ada tag team yang nggak split di sini, tag team yang signifikan ya. Rick Books pindah ke SmackDown. Tadi saya sebut sudah dari NXT, dan ini juga menarik nih guys. Saya suka Cameron Grimes sejak dia di TNA, dan saya nggak ngikutin dia di NXT. Mudah-mudahan ya cukup excited lah untuk menyaksikan dia bisa bertarung di main roster di brand SmackDown. Lanjut lagi di Raw Talk ya. SmackDown Raw sudah selesai, terus lanjut di Raw Talk. Itu ada beberapa nama juga, dan semuanya untuk Raw kayaknya. Yang SmackDown cuma kebagian orang NXT Grayson Waller yang sudah disebut-sebut juga oleh teman-teman di Watch Along. Tamina juga yang masuk SmackDown, gak penting ya. Akira Tozawa masih akan jadi jobbernya Raw. Humberto Garza masih akan jadi jobbernya Raw. Dana Brooke juga. Emma pindah sama pacarnya Riddick Moss di sini. Pindah adanya ke brand Raw, akan jadi brand dan jobber sini. Terus Johnny, Nikki Cross sama Candice LeRae juga tetap sama The Star Loomis juga tetap di Raw. Odyssey Jones dari NXT kayaknya. Terus Piper Niven tetap. Tegan Nox, Xia Li nih si jobbernya itu juga tetap ada di brand Raw. Dan masih saya sebut tadi free agent. Dan ada beberapa hal yang cukup memuaskan bagi saya ya, dimana brand split ini menjadi lebih adil karena ada champion baru untuk salah satu brand yang nggak dapat champion utama. Itu menurut saya hal yang bisa dibilang cukup puas saya di sini ya. Dimana ada beberapa yang membuat saya excited, seperti kembalinya AJ Styles kemarin, nama-nama orang NXT yang dinaikkan, walaupun ada beberapa yang tidak sesuai harapannya. Jadi pendapat saya soal NXT yang cuma nama-nama yang tidak begitu signifikan yang naik, menurut saya
Shawn Michaels sama Triple H tuh belajar dari masa lalu, di mana orang petugas main roster dulu yang masih dipimpin Vince McMahon dan beberapa antek-anteknya itu kadang sering nyomot gitu aja talent NXT. Waktu masih dipimpin Triple H, talent NXT itu dicomot begitu aja, padahal mereka lagi dalam masa push dan storyline yang kuat, yang sudah capek-capek dibentuk Triple H, tapi WWE datang mau draft, mau narik, comot ini, comot ini, comot ini. Ini kan mengganggu flow yang terjadi di NXT. Itu mungkin hal yang sudah diingat oleh Shawn dan Triple H, nggak mau terulang lagi. Jadi nama-nama besar yang memang sedang storyline yang memang cukup besar, storyline yang bisa pegulat-pegulat yang bisa membuat NXT menjadi tetap dengan rating yang signifikan, itu tidak ditarik ke main roster. Jadi Shawn sama Triple H mungkin mencari yang pas untuk ditarik, jadi tidak begitu menyakiti ataupun merusak flow yang ada di brand NXT. Menurut saya seperti itu, walaupun saya tidak begitu mengikuti NXT ya, jadi correct me if I'm wrong. Yang jelas sudah selesai semua draft tahun ini. Nama-nama yang tidak ada seperti Randy Orton, Bray Wyatt, Alexa Bliss, Ciampa, itu murni John Cena. Itu murni mereka yang tidak bisa tersedia dalam waktu dekat. Mereka yang kalau nanti return, tinggal return aja. Jadi return, misalnya Bray Wyatt returnnya di SmackDown, ya udah dia jadi rosternya SmackDown. Begitu aja nantinya. Untuk saat ini kalau ngedraft mereka mungkin agak nggak masuk akal. Jadi kayak menaruh harapan. Mungkin WWE belajar sama ngedraft pegulat itu, siapa namanya tuh, Gable. Ketika WWE ngedraft Gable Stevenson ke Raw, itu kan WWE dia ngedraft gitu tuh kayak ngasih, oh ini loh Gable Stevenson akan masuk Raw, tanpa mereka tahu Gable ini ready apa tidak. Ternyata tidak ready. Jadi ngapain di draft sejak awal Gable Stevenson, besar sekali nama besar masuk ke brand Raw, tapi dia nggak siap untuk bergulat, nggak jadi, nggak pelatihannya tuh nggak finish gitu loh, masih belum mumpuni. Akhirnya sudah dibikin draft tapi dia nggak masuk, percuma dong. Jadi WWE mungkin belajar untuk tidak memberikan harapan dengan ngedraft nama orang yang belum tentu ready. Itu saja review saya guys. Beberapa hal yang saya kesalkan, beberapa yang saya sukai juga yang terjadi untuk draft tahun 2023. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan referensi untuk teman-teman semuanya yang mengikuti jalan ceritanya WWE. Sekali lagi harapan kita semua jelas ada hal yang lebih fresh yang kita bisa saksikan di masing-masing brand. Semoga tujuan dari draft itu bisa berjalan dengan efektif, karena ketika kita tahu di Raw ini eksklusif rosternya siapa aja, SmackDown eksklusif rosternya siapa aja, jadi kita tahu di Raw kita akan nonton siapa, di SmackDown kita akan nonton siapa gitu loh. Itulah pondasi menurut saya, inti dari kenapa draft itu harus ada. Harapan saya cukup besar ya, walaupun saya tidak berekspektasi sangat tinggi, takutnya kecewa guys. Begitu saja review saya tentang WWE Draft tahun 2023. Kalau teman-teman ada yang mau komen juga tentang pendapatnya yang paling kalian suka draft ini, draft yang terjadi di tahun ini, silakan komen di bawah. Terima kasih buat yang sudah menonton, and thank you.